Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria. Kita akan memuji Tuhan, kita akan masuk hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk tertuju kepada Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami saat ini bersehati bersekutu dengan-Mu Bapa. Kami rindu, kami haus akan Engkau, seperti rusa yang merindukan air kehidupan-Mu. Demikian juga jiwa kami rindu haus untuk minum di sungai-Mu Bapa. Sucikan, kuduskan, layakkan kami menghampiri tahta-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melekat kembali pada kasih yang mula-mula. Biar hati kami, cinta kami semakin menggelora kepada-Mu, dan pengenalan akan Allah terus terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mulai doa kami pada pagi hari ini. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita sembah Dia. Oh, syakaralabaya takaralabaya sekededededede. Kiaralabaya syakarabakaya latakaralabaya so. Sikaralamo kuralamo ya shandebeteki karalabaya satiralabaya. Kaulah sumber kekuatan kami, Tuhan. Kaulah sumber pengharapan kami, Yesus. Kau segala-galanya dalam hidup kami. Kami putuskan hati, tekadkan untuk lebih dalam mengenal-Mu, untuk lebih mengasihi-Mu, untuk lebih mencintai-Mu. Haleluya. Sikaralabaya, sikaralabaya, ralabaya. Mengalir pengurapan daripada Roh Kudus-Mu, Tuhan. Penuhi kami lagi ya Bapa dengan urapan baru. Bukankah setiap hari Tuhan Kau perbaharui kekuatan kami. Kami seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi, berlari tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi letih, karena kekuatan kami Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, dan ucapan syukur kami selalu naikkan menjadi dupa yang harum yang naik ke tahta-Mu. Uramata syakaramata karalabaya seked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 20 Hi
Kami terima urapan baru, kami ambil urapan baru, kami ambil minyak yang baru, kami ambil air kehidupan dari surga, memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami, menghalaukan semua hal-hal yang tidak baik, hal yang tidak benar, menghalaukan semua kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, menghalau semua keputusasaan kami, sehingga kami gantikan dengan pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, kasih yang diperbaharui dari hari ke hari, dan pengenalan akan Tuhan terus berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat saat ini Tuhan, terus pada saat kami mengadakan doa puasa ini Bapa, di mana hari-hari perendahan diri kami, menarik kasih-Mu, menarik kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Kami percaya ada pemulihan, kami percaya Tuhan yang menyempurnakan, kami percaya ada kekuatan baru yang Kau berikan. Kami percaya pengharapan kami kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa, kami terima dengan iman. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan saudara. Saat ini kita memasuki doa puasa hari keempat, di mana Tuhan berbicara kemarin tentang hari pertama, datanglah kerajaan Allah dalam hidup kita. Yang kedua, kuatkan dan teguhkan, dan kita lebih peka mendengar suara Tuhan. Hari ketiga, jangan fokus pada masalah
Anggap pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan hari ini saudara, kita baca di dalam firman Tuhan. Kemarin waktu kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ternyata ada ayat yang B-nya. Ya, saya diingatkan Roh Kudus kemarin itu masih ada sambungannya. Lalu saya buka lagi. Nah, ini ayat B-nya 1 Korintus 10 ayat B. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, pencobaan itu akan mencobai seluruh dunia ya. Akan mencobai setiap anak-anak Tuhan maupun orang fasik. Dan pada waktu kamu dicobai, tetapi kita anak Tuhan dibedakan. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jalan keluar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu pasti ada, pasti datang. Karena Tuhan itu yang berjanji, Tuhan akan menggenapi janjinya. Kita pegang ya, setiap masalah apapun yang dalam hidup kita, pasti ada solusinya ada waktunya ya, ada masa selesainya ya, tidak ada yang tidak selesai. Kehidupan kita aja akan selesai, apalagi masalah-masalah pergumulan kita pun akan selesai, di mana Tuhan berikan solusi-solusi. Nah, pada saat kita mengambil doa puasa ini, kita yakin dengan iman bahwa Tuhan itu berperang di alam roh ya untuk kita. Tuhan berperang bagi kita, sehingga Tuhan memberikan jawaban doa. Ya, seperti Daniel, 21 hari dia mengambil doa puasa. Karena ada satu kerajaan Persia, bukan kerajaan Persia secara jasmani ya, tetapi secara roh. Ya, ada penguasa ya waktu itu di zaman Babilonia ya, kerajaan Babel ya. Sehingga yang menahan doa-doa, yang menahan berkat-berkat, yang menahan solusi, yang menahan semua jawaban doa ya. Mari kita ambil doa puasa ya, ambil, apalagi pada saat kita mengalami tekanan, masalah yang berat ya, harus memilih keputusan, mengambil keputusan di persimpangan jalan pada waktu kita mengalami masa-masa keterpurukan, masa-masa di bawah bahkan minus ya sekalipun. Kita mari cari Tuhan, kita dengan doa puasa ini kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, sehingga tangan Tuhan yang maha tinggi itu turun untuk kita menarik kasih Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga kuasa Tuhan turun untuk menolong kita ya, untuk membantu kita ya. Karena pada saat daging kita lemah, roh kita semakin kuat. Pada saat kita menyangkal diri kita, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, maka saya suka bilang kalau mentok ya, apalagi mengalami masa-masa sukar, entah harus bagaimana, stres, bingung, nggak fokus dalam berdoa, dalam segala hal apapun, mari kita mendekat pada Tuhan, lebih lagi dalam dengan Tuhan. Ambil doa puasa, ya, mengerat semua kedagingan. Karena dalam proses masalah tekanan hidup itu Tuhan sedang memurnikan, sedang membersihkan hati kita, karakter kita, tabiat kita yang lama, kedagingan kita, ya. Kita kerat, ya, kita lemahkan. Maka kuasa Tuhan yang dalam kita, roh yang ada dalam kita ini semakin kuat, semakin menyala-nyala. Kayak saya juga mengambil doa puasa ini secara daging lemah, aduh perut sakit gitu ya, terus juga kayaknya nggak berdaya ya. Tapi pada saat saya bilang dengar dalam nama Yesus ya, perut, organ-organ tubuh terutama lambung dalam nama Yesus, stop nyeri, stop sakit dalam nama Yesus. Aku kuat, aku bisa menyelesaikan doa puasa ini selama sebulan. Aku sanggup bersama Tuhan. Karena saya rindu juga ya, ada kuasa Tuhan powerful dalam hidup saya, sepenuh-penuhnya Tuhan pakai hidup saya untuk menolong orang juga, untuk menyalurkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, menyalurkan urapan Tuhan ya, sehingga banyak orang yang terikat, dilepaskan, sehingga orang yang berbeban berat ada pengharapan lagi, ada kekuatan roh lagi yang Tuhan salurkan lewat diri saya. Karena banyak orang yang akan konseling itu kebanyakan orang-orang yang bermasalah, saudara. Karena dengan itulah beban-beban itulah yang saya juga mempunyai belas kasihan Tuhan harus bagaimana. Ya, saya ambil doa puasa
ya. Saudara juga, ayo lebih dekat lagi. Ya, doa puasa itu nggak harus selalu 24 jam makan sekali. Atau saudara bisa lewatin makan pagi, lewatin makan siang, saudara. Atau kalau nggak tahan-tahan dalam 24 jam makan sekali, minum air putih aja nggak apa-apa, saya bilang. Oh ya, jangan lupa saudara, setiap hari kita ngambil perjamuan kudus ya, kita angkat Tuhan, ini roti dan anggur, bisa roti tawar dipotong-potong atau biskuit ya. Saudara bisa beli sirup merah, angkat di hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya roti dan sirup ini menjadi tubuh dan darah Yesus. Pada saat aku makan dan minum, aku bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, sehingga ada kekuatan roh yang masuk di dalam roh jiwa tubuhku. Dalam nama Yesus kami makan dan minum ya. Saya dalam puasa ini juga minum roti dan anggur ya, perjamuan kudus pribadi aja dengan Tuhan, supaya ada kekuatan roh ya, karena dengan kuasa darah Yesus ya, tubuh dan darah Yesus itu kekuatan kita juga ya Bapak. Selain firman, selain pujian penyembahan, selain doa, kita minta pengurapan baru sehingga kita bisa berjalan dalam kehidupan ini mencapai semua rencana Tuhan. Yang pertama tadi difokuskan yaitu bahwa pada saat engkau dicobai, Tuhan sesungguhnya sudah memberikan kepada kita jalan keluar. Ya, ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan. Tiba-tiba ada hal-hal yang supranatural ya, ada mujizat Tuhan. Seringkali itu saya alami ya di saat-saat saya juga terpuruk, ya nggak mungkin ya, mana mungkin ya keadaan ini bisa berubah, mana mungkin aku diberkati, mana mungkin. Nah itu saudara, ketidakmungkinan, kemustahilan tidak menjadi mustahil bersama Tuhan. Tiba-tiba ada koneksi ilahi, tiba-tiba dipertemukan dengan orang-orang, tiba-tiba eh, jalan terbuka, tiba-tiba Tuhan memberkati dari orang yang tidak kita kenal. Banyak hal yang nggak masuk akal ya. Kalau bersama Tuhan itu banyak hal-hal yang membuat kita tuh excited, itu apa ya, semangat ya. Oh Tuhan, inilah kekuatan daripadamu Tuhan, inilah jalan keluar, inilah banyak perkara yang Tuhan bukakan ya. Kadang juga kita mentok ya, mentok itu mengalami jalan buntu di dalam usaha, pekerjaan, dalam keluarga, dalam sakit penyakit, dalam hubungan ya. Kita merasa mentok nih, aduh kayaknya nggak bisa ya, aku ini terlalu berat. Ada juga yang konseling, si Maria, aku ini nggak bisa menahan kedagingan ya. Maksudnya suka nonton porno ya, film-film porno atau gimana. Saya bilang, ayo ambil doa puasa, kerat semua kedagingan. Kalau enggak, kau akan binasa kekal. Karena kalau mengikuti kedagingan, engkau akan menuai ya, menuai kebinasaan. Tapi kalau kita, ayo dengan roh yang kuat, ayo ambil kekuatan roh Tuhan untuk hidup benar, hidup kudus, maka kita akan mencapai kekekalan bersama Tuhan. Bisa nggak manusia hidup benar, hidup kudus? Bisa, karena ada kekuatan Tuhan. Bilang, Tuhan aku nggak sanggup Tuhan, tapi aku tahu Tuhan yang sanggupkan, Tuhan yang tolong supaya aku hidup benar, hidup kudus. Banyak sekali masalah-masalah dalam kehidupan manusia ini Tuhan izinkan terjadi untuk mengerat ya tabiat lama, kedagingan, mengerat kesombongan ya, mengerat apapun juga, mematikan, bahkan matikan semua kedagingan kita dan hidup oleh roh. Ya saudara, jadi pada akhir zaman ini mari kita sungguh-sungguh punya iman, percaya bahwa di dalam pencobaan apapun, segala macam pencobaan, Tuhan berikan solusi. Karena sudah ada di firman, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, memberikan pertolongan, memberikan anugerah. Mungkin saudara udah melewati nih, ambil doa puasa. Kok belum ada jawaban ya? Kok belum ada pertolongan ya? Saya juga pernah dulu ya, dalam masa-masa sukar ini, Tuhan kirimkan orang-orang yang untuk dilayani, untuk minta didoakan. Ya terpaksa betul. Saya juga lemah Tuhan, saya juga lagi khawatir, saya juga lagi bokeh ya, saya juga lagi bermasalah. Kenapa Tuhan kirimkan jiwa-jiwa orang-orang untuk dilayani? Ya ada kalanya hal-hal yang aneh itu Tuhan kerjakan ya. Mungkin saudara dalam keadaan terpuruk, didorong Roh Kudus untuk menabur, untuk memberi, ya, untuk berbagi. Tuhan, ini tinggal sedikit ya, seperti janda di Sarfat. Dia tinggal memasak sisa gandum dan air, minyak, dan kemudian dia akan mati. Tapi Tuhan bilang, ayo, Nabi Elia bilang, berikan, ya, bikin untuk aku, ya.
maka minyak dalam buli-buli itu tidak pernah habis, saudara. Demikian juga saya dulu juga gitu, dalam keadaan kekurangan, menabur aja, menabur walaupun dengan air mata, mencucurkan air mata ya. Ya sakit ya menabur, ya gua aja kurang, kok harus memberi nih Tuhan ya. Tapi dorongan di dalam itu begitu kuat, menabur aja. Menabur berkat, menabur uang, menabur doa, menabur kita pelayanan ya. Semuanya yang kita tabur itu tidak ada yang sia-sia ya. Seperti kemarin ada yang konseling seorang ibu ya. Dulunya punya ratusan miliar, sekarang di titik nol bahkan minus ya, punya hutang. Dulu Cimaria, aku menabur ke hamba Tuhan, buka gereja, ke panti-panti asuhan, bahkan juga ke mengirimkan hamba-hamba Tuhan untuk ke Israel. Banyak yang dia kerjakan. Tapi kok sekarang kering, seret, bahkan masalah ya suaminya dalam penjara. Saya bilang, "Ibu, percaya. Semua taburanmu di masa lalu Tuhan akan gantikan, Tuhan akan tuai." Ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang berhutang. Tuhan itu tidak pernah berhutang pada kita. Dia akan apa yang kita tabur, kita akan pasti tuai. Tapi waktunya tuh waktu Tuhan. Jangan waktu kita. Tuhan sedang memurnikan, membersihkan kita. Nggak apa-apa. Ikuti alurnya Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Di lembah kekelaman. Di lembah dalam kegelapan sekalipun. Berjalan terus. Kehidupan kan harus berjalan ya. Nggak stuck nih saudara. Berjalan. Tapi suatu hari engkau akan lihat. Apa yang ditabur yang baik itu akan dituai. Ya Tuhan itu akan memberikan pemulihan yang luar biasa. Bahkan 2-3 kali lipat seperti Ayub ya. Jadi cobai tapi dia boleh mendapatkan kemenangan, saudara. Ya, dikatakan pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada lagi ayat di dalam Filipi 4. Ya, ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Tuhan itu sudah mengizinkan masalah apapun, kalau kita anak Tuhan ya, kalau kita percaya Yesus, kita telah terhubung dengan surga, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini anaknya. Dan Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Percaya firman ini sudah mengatakan, segala perkara, segala masalah, segala tekanan hidup, segala kekacauan, segala pressure apapun dalam hidup kita, Tuhan sudah memberikan solusi. Ingat, ada solusi, ada jalan keluar. Yang kedua, Tuhan berikan kita kekuatan yang baru. Ya, sayap-sayap burung Raja Wali juga ya harus dirontokkan. Kenapa? Karena Tuhan mau digantikan dengan yang baru. Pada saat perontokan burung Raja Wali ini, Raja Wali merasakan kesakitan yang sangat. Dia harus kedinginan. Ya, dia di atas bukit yang tinggi itu hawanya pasti dingin. Dia harus merontokkan bulu-bulunya. Demikian juga kita harus merontokkan tabiat lama. Kita harus buang semua dosa-dosa kita. Kita harus mengalami yang namanya pembentukan, pemrosesan, pembakaran, penyaringan. Daniel bilang, kitab Daniel harus ada penyaringan, pemurnian pada akhir zaman, pembakaran yang melewati semuanya, yang bisa lolos. Dia akan diberikan kekuatan baru, diberikan solusi jalan keluar, diberikan juga anugerah dari Tuhan. Mari saudara, jangan lupa kita minta kekuatan Tuhan. Setiap hari ada kekuatan Tuhan. Kita ini sebetulnya, baik Indonesia ini sedang mengalami masa-masa transisi ya saudara. Kemarin saya dapat video ya, di mana hari ini tanggal 5 ini akan diadakan mereka ya, kaum-kaum yang radikal dan kaum-kaum yang tidak menerima kekalahan. Yang 1-3 ini sudah mau mengadakan demo ya besar-besaran di gedung MPR DPR. Mari kita doakan saudara. Mari kita doakan. Kemarin siang ada satu anak Tuhan di Bali ya, seorang ibu, dia bilang sama saya, "Bu Maria, saya mau share sama kamu. Indonesia ini sedang di dalam kegoncangan." Ya, benar saya bilang. Makanya saya waktu mengambil doa puasa ini memang seperti terjadi kekacauan ya, ada senjata-senjata yang keluar ya, di mana akan terjadi ya
Kita berdoa aja supaya tidak terjadi kerusuhan apa, karena setidaknya nanti berimbas kepada ekonomi ya, kepada orang-orang keturunan ya, dan juga kepada orang-orang Kristen ya saudara. Mari kita kuatkan supaya saat-saat itu tidak menjadi satu hal yang mengerikan, tetapi anak Tuhan masuk dalam perlindungan Tuhan. Dan dia bercerita dia tahun 2005 mendapatkan mimpi penglihatan untuk Indonesia, di mana dia lihat ular yang besar melilit peta Indonesia ya. Seluruh Indonesia dia lihat ular itu, ular hitam itu melilit Indonesia, dan kepalanya itu ada di gedung yang tinggi. Dan dia tahu, saya bilang itu di Jakarta ya. Kepala ular ini di Jakarta. Saya bilang, ayo kita doakan supaya Indonesia mengalami lawatan pemulihan yang besar-besaran. Sebelum kedatangan antikris, sebelum dunia ini dalam kegelapan, kita penuaian jiwa-jiwa ini harus segera terjadi. Anak-anak Tuhan harus kuat lewati badai, lewati masalah, sehingga kau jadi berkat. Ya, mungkin saat ini kau terpuruk atau sudah melewati masa-masa sukar, engkau ayo mulai bersaksi, mulai melayani, ya. Dan dia bilang, udah lama saya nggak pelayanan, ayo mulai melayani, kumpulkan 2-3 orang berdoa, ya, bersahati kembali, saudara. Jadi kita harus sungguh-sungguh pada saat ini lebih lagi. Untuk penuaian akhir dibutuhkan orang-orang. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih, sedikit lagi yang setia. Banyak tuaian tetapi sedikit yang mengerjakannya. Sedikit pengerjanya. Mari kita bekerja di ladang Tuhan. Selagi hari masih siang, kuatkan, sing-singkan lengan kita. Pakai sabit untuk menuai jiwa-jiwa. Jangan sampai kita lemah, entarlah, tunggu masalah saya selesai. Dan dia juga gitu, entarlah Tuhan, ini masalah saya belum selesai, ekonomi belum selesai, anak-anak masih begini. Kayak saya juga mungkin, ya Tuhan, kalau saya dari dulu ya, dulu saya ingat ya ada satu orang teman, dia pelayanan juga. Cimaria, kamu nih kalau bisnis ya bisnis, pelayanan ya pelayanan, nggak bisa dua-duanya diambil. Karena nanti salah satu nggak akan berkembang dengan baik ya gitu. Tapi dalam hati saya punya iman, Tuhan, usaha pekerjaanku tetap berjalan dan aku tetap melayani Tuhan. Ya saudara, itu harus kita punya iman, kekuatan roh, bahwa kita sanggup karena Tuhan, bukan karena kita lagi. Coba dari dulu-dulu saya nggak ambil pelayanan, bahkan pernah tutup 5 tahun, itu saya didorong Roh Kudus, ini sudah waktunya, sudah akhir zaman, ayo kamu melayani lagi, buka kembali persekutuan doa. 2016 saya buka lagi saudara. Ya, udah 5 tahun stuck karena masalah, pusing, aduh stres, ekonomi, keluarga, anak-anak semuanya membuat beban ya saudara. Tapi pada saat saya buka kembali, masalah sudah selesai belum? Masalah sudah ada solusi belum? Tapi saya terus buka, maju kembali. Saya percaya Tuhan akan memampukan saya. Buka kembali pelayanan, buka kembali untuk jiwa-jiwa. Ya, memang pelayanan tuh nggak gampang. Kalau saya memilih, saya nggak mau pelayanan. Kenapa? Berurusan dengan orang-orang, dengan karakter-karakter yang buruk, masih hati yang jahat, ya. Belum lagi yang bermasalah ekonomi, entar ada yang utang, yang pinjem, yang apa juga banyak saudaraku. Juga ada yang masalah apapun juga bertengkar ya, ada yang iri, ada yang marah, emosi. Aduh saudara, kita ini keimbas lah pokoknya, apalagi pemimpin keimbas lah saudara. Tapi di balik semuanya itu ada sukacita, ada kemuliaan ya. Lihat ada perubahan-perubahan dari orang-orang sekitar kita, kita ikut berbahagia ya saudara. Di samping diri kita juga jadi lebih lagi dewasa ya, bisa menasehati, bisa mendoakan ya, bisa cari solusi yang terbaik ya, bisa mendamaikan ya saudara. Tetap kita harus sabar, tenang ya dalam segala hal. Kita terus berdoa, Tuhan ini orang gimana, Tuhan ini orang solusinya gimana. Jadi konseling gak gampang ya, konselor, Tuhan ini harus bagaimana. Ayo sama-sama ambil doa puasa. Saya mungkin secara satu hal udah beres lah ya kan. Aku nggak mau pusing soal uang, soal ekonomi. Anak-anak saya sudah besar, sudah mandiri, bahkan bisa memberi sama orang tua ya, berbagi. Tapi kita kan juga punya apa namanya, satu beban ya untuk jiwa-jiwa ini gimana Tuhan supaya tuaian banyak, jiwa-jiwa ini Tuhan supaya dewasa, supaya kuat dalam menghadapi masalah ya. Ayo ambil doa puasa. Saya juga, ayo ambil doa puasa yuk sama-sama. Bukan berarti lu puasa deh, lu doa deh, cuman bisa ngomong ke orang lain tapi
diri kita enggak. Ayo saya dukung, ya kan? Saya juga dukung, ya. Saya juga masih Tuhan izinkan terjadi masalah-masalah apapun, saya juga naik doa puasa, ya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, dalam masalah ini Tuhan sedang berbicara apa? Banyak hal yang Tuhan sedang kerat di hati kita. Mungkin kita kurang sabar, mungkin kita masih ada kesombongan, mungkin ada emosi-emosi yang tidak benar. Ya banyak hal yang dikerat, saudara. Ya percayalah, pada saat kita mengalami masalah, Tuhan sebetulnya sudah menunggu di dalam ujung kehidupan kita. Tuhan sudah membawa jawaban doa kita. Tapi kita harus perangi di alam roh ini, ada kuasa-kuasa kegelapan juga yang menghalangi berkat bagi kita. Dan yang kedua dikatakan tadi, bahwa sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang percaya, yang pertama Tuhan memberikan jalan keluar, yang kedua kita dapat menanggungnya. Kita percaya aja, ya. Jangan kita nggak percaya sama Tuhan. Kita jangan tawar hati atau kecewa atau pesimis, ya. Tapi punya iman lagi. Oh iya, percaya Tuhan pasti ada jawaban, pasti ada pertolongan, ya. Di saat-saat yang dulu aja kita ingat-ingat kebaikan Tuhan, ya. Kita ingat-ingat semua yang pernah Tuhan lakukan, ya, napas hidup, kesehatan, pernah kita mengalami mujizat, apa kita ingat lagi semua kebaikan Tuhan. Di masa lampau Tuhan tolong, pasti ini pun Tuhan tolong. Dan juga kita cakap menanggung segala sesuatu. Kembali ditutup dalam ayat yang Filipi 4, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan, saudara. Pada saat kita menyembah, pada saat kita angkat tangan, hands up, Tuhan turun tangan. Dan percaya, kita minta kekuatan Tuhan hari ini. Kita hancurkan semua perbuatan iblis, ya. Kita hancurkan semua apa yang ditutup oleh kuasa kegelapan untuk membawa jawaban doa kita. Dengan ambil naik doa puasa, kita masuk ke tahta Allah dan kita ambil dari Tuhan jawaban-jawaban doa. Puji nama Tuhan. Yuk kita berdoa. Urabata shakaralabaya shikerere. Uralabakaralabaya shikerere. Uralabaya sandaralabo korobo sekerere. Hindaralabo sekaralabo karalabo karalamo. Sandaralabo karalabo ya shikerere. Urabakata kurabata shakarapapapapapapapa. Sakarabaya ralabaya. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, ya Bapa. Dalam segala perkara kami cakap menanggung segala sesuatu, Tuhan. Dan Engkau, Tuhan, pencobaan yang kami alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami. Pada saat kami dicobai, Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Biarlah Tuhan, pada saat kami menantikan jawaban, pertolongan, menantikan jalan keluar daripadamu, kami hidup dalam persimpangan jalan. Dalam setiap keputusan apapun yang harus kami ambil, usaha pekerjaan apapun yang harus kami lakukan, bisnis apapun, Tuhan, saat ini di dalam nama Yesus, tidak ada jalan buntu, tidak ada tembok-tembok yang menghalangi kami. Kami satukan hati kami, satukan roh kami di dalam nama Yesus. Kami hancurkan semua tembok-tembok penghalang di dalam nama Yesus. Seperti Daniel, di mana berdoa 21 hari, oh kerajaan Persia yang menghalangi dihalau di dalam nama Yesus. Semua kekuatan musuh, kuasa-kuasa roh jahat, penguasa-penguasa di udara yang menghalangi berkat-berkat bagi anak-anak Tuhan, jawaban-jawaban doa dari setiap anak Tuhan, kami satukan hati pada saat kami mengambil doa puasa ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami hancurkan semua tembok-tembok, kami hancurkan setiap penghalang-penghalang berkat, kami hancurkan setiap penghalang-penghalang doa di dalam nama Yesus. Kami nembus ke tahta Allah, kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tersungkur bersama-sama Tuhan untuk diam di kaki-Mu Bapa, untuk menenangkan hati pikiran jiwa kami. Hanya dekat Allah saja kami tenang, sehingga kami boleh Tuhan tahu arahan tuntunan-Mu. Berikan telinga yang mendengar, berikan Tuhan suara-Mu, arahan tuntunan-Mu. Dan Engkau tidak pernah salah, ya Bapa. Yang menjauhkan kami daripada-Mu, yang membuat kami tidak bisa mendengar suara-Mu karena kami jauh dengan Engkau. Tapi dengan doa puasa ini mendekatkan hati kami kembali kepada-Mu, kembali pada kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula, ya Bapa.
sehingga Kau Tuhan mendengarkan seru doa kami, dan kami percaya Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kami. Engkau Tuhan tidak jauh Tuhan, Engkau hanya sejauh doa ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk hari ini di mana ada demo kembali di gedung MPR DPR. Bapa, semua kaum radikal kami hancurkan spirit-spiritnya di dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa kegelapan yang menunggangi Indonesia, ada ular tua, ular yang hitam yang besar ini di dalam nama Yesus. Kami satukan hati, kami berdoa menghancurkan semua kekuatan musuh yang hendak merusak, menghancurkan Indonesia di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuatkan kami, roh kami Bapa terus menyala-nyala. Berdoa terus buat Indonesia Bapa, dari Sabang sampai Merauke, semua penduduknya, semua pemerintahannya, dan semuanya Bapa yang ada di Indonesia. Terjadi lawatan Tuhan, dibukakan, dicabut semua apa yang pernah ditanam iblis di Indonesia, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami cabut selubung-selubung yang menutupi mata hati pikiran, yang menutupi mata roh mereka untuk menemukan jalan keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga mereka yang dari Saulus menjadi Paulus yang bertobat. Terima kasih Bapa, kami redam semua apa yang merupakan anarkis, kekerasan, tidak senang, tidak legowo untuk kemenangan ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Prabowo adalah pilihan-Mu ya Bapa, karena Tuhan sudah berbicara kepada setiap hati anak-anak Tuhan dimanapun berada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan mengerjakan, Tuhan sendiri akan pegang kendali Indonesia. Kami percaya dari pemerintahan Jokowi Tuhan, Kau kuatkan, ada pertobatan di pemerintahan, pertobatan besar-besaran terjadi dari pemerintahan presiden, para menteri, kabinet, dan semua orang-orang di MPR, DPR, DPRD, para gubernur, juga para bupati, camat, dan juga Bapak kami berdoa sampai RT RW semuanya ya Bapak, dilawat Tuhan, dilanda Tuhan, semua angkatan bersenjata Indonesia, laut, darat, udara, kepolisian, Kau pegang kendali semuanya, bahkan seluruh pebisnis di seluruh Indonesia Tuhan, pedagang-pedagang, pelosok-pelosok, desa-desa, bahkan kota-kota besar, Kau lawat semuanya Tuhan. Kami percaya saatnya Indonesia ini mengalami zaman keemasan. Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia makmur, Indonesia sejahtera di dalam nama Yesus. Shalom bagi Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, saatnya penuaian besar-besaran terjadi di Indonesia. Haleluya. Kami terus berdoa, kami kawal terus Indonesia, sehingga Indonesia adalah kaki dian terakhir sebelum kembali ke Israel, sebelum kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi Bapa. Kami terus Tuhan berjalan bersama Tuhan, berjalan dalam seluruh rencana-Mu. Haleluya, kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Karena Roh-Mu menyala